Ya, pemirsa, meski sidang isbat baru digelar sore nanti, namun ada beberapa kelompok umat Islam yang sudah merayakan Lebaran. Di Depok, Jawa Barat, ratusan orang jemaah melaksanakan sholat Id dengan merujuk 1 Syawal dari hasil ruqyat hilal global. Sementara di Padang, Sumatera Barat, jemaah Tarekat Naksabandiah juga melaksanakan sholat Id dan menetapkan Syawal 1447 Hijriah berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah. Ratusan warga antusias melaksanakan sholat Id di parkiran sebuah rumah makan kawasan Juanda, Depok pagi tadi. Jamaah ini mengaku penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah merujuk pada hasil ruqyat global. Karena berdasarkan laporan, hilal Syawal terlihat di sejumlah wilayah Afghanistan. Pelaksanaan sholat Id pun berjalan aman dan petugas dari Polsek Sukmajaya nampak berjaga dan mengatur arus lalu lintas. Sementara di Kota Padang, gema takbir juga sudah berkumandang di Masjid Jami Lubuk Sarik, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandiah juga sudah melaksanakan sholat Id dan menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Penetapan 1 Syawal ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah, hisab dan ruqyat atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati ketika menyalakan rokok karena bisa merugikan orang lain. Diduga gara-gara puntung rokok, belasan ton pipa air di Keramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Kobaran api membakar belasan ton pipa milik perusahaan air di sebuah lapangan di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api karena kebakaran melanda material mudah terbakar serta angin kencang yang ada di sekitar lokasi. Setelah hampir 2 jam, api bisa dipadamkan dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran ini diduga akibat puntung rokok yang jatuh di atas kabel optik lalu menyambar ke belasan ton pipa. Kebakaran juga melanda sebuah rumah mewah di Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur. Selain bangunan, api juga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. 4 penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun warga sempat mendengar bunyi ledakan sebanyak 3 kali sesaat sebelum api berkobar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pingsan dan langsung dievakuasi ke posko kesehatan. Diduga pemudik tersebut kelelahan hingga jatuh pingsan. Petugas mengevakuasi seorang pemudik remaja ke posko kesehatan Palang Merah Indonesia. Pemudik tiba-tiba jatuh pingsan saat menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemudik tersebut sebelumnya sempat mengeluh pusing dan mual saat berada di area buffer zone. Menurut orang tuanya, mereka hendak mudik dari Tangerang ke Bandar Lampung. Tim tenaga kesehatan menduga pemudik wanita tersebut pingsan karena kelelahan. Petugas mengimbau agar para pemudik tidak memaksakan perjalanan saat merasa lelah, apalagi berangkat dengan kondisi tubuh kurang sehat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Puncak arus mudik hari ini di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Berbeda di tol Pejagaan Purwokerto, di mana antrian kendaraan pemudik hingga 5 km. Hingga subuh, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya penampakan kendaraan pemudik meski volume kendaraan meningkat. Sistem one way diberlakukan untuk pastikan tidak terjadi kepadatan kendaraan di tol Cikatama. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di tol Pejagaan Purwokerto, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik yang keluar gerbang tol Pejagaan mengular panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu, Brebes. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagaan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat padat merayap. Antrian kendaraan yang didominasi motor dan mobil pribadi memadati persimpangan lampu merah arteri area Winangun. Ya, ini gambar pagi tadi pemirsa di persimpangan lampu merah area Winangun Cirebon yang dipadati kendaraan bermotor. Pemudik motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah hanya bisa berjalan perlahan saat mendekati persimpangan. Guna menghindari kemacetan panjang, petugas mengurangi durasi lampu merah dan memprioritaskan kendaraan dari arah Jakarta. Sementara data dari Dishub Kabupaten Cirebon tercatat 5.000 kendaraan melintas setiap jamnya. Diperkirakan lonjakan volume pemudik motor akan terus meningkat hingga sore nanti. Nah, ini pemirsa, berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan juga tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki kilometer 48, di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik Lebaran terjadi pada Kamis malam nanti.